Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue kedatangan narasumber, seorang mantan narapidana yang punya pengalaman horor ketika dia di penjara. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Kang Asep. Kang Asep, apa kabar Kang? Halo, sehat Kang. Sehat Kang? Bang. Kang, pertama-tama pengen tanya ini Kang. Kenapa Kang Asep bisa sampai jadi narapidana atau di penjara gitu? Itu karena kondisinya pada saat itu gua tawuran Bang, tawuran pelajar biasa gitu. Oh. Jadi tawuran pelajar pada saat itu di tahun 2009-10 ya itu lagi masif-masifnya memang. Jadi singkatnya ya karena memang di situ ada korban yang meninggal, pada akhirnya masuklah gua pada saat itu. Beserta dengan teman-teman, jadi nggak sendiri. Berarti ini kejadian pada saat sekolah ya? Itu kejadian pada saat sekolah. Sekolah SMK ya? STM ya? Nah, korbannya sendiri, sempat arwahnya tuh didatengin Kang Asep atau gentayangan? Pada saat gua di tahanan polsek, pada saat itu memang dia datang dan menampakkan diri. Masih ada rasa bersalah Kang Asep? Iya, sampai sekarang masih rada bersalah. Tapi ini itu udah lama ya Kang ya? Sekarang udah tobat lah ya? Udah tobat, dan tentu rasa bersalah itu masih sampai sekarang sih terasa. Masih sampai sekarang. Karena kaitannya soal nyawa kan. Ini berarti kejadian horornya juga ada yang di sel penjara itu? Iya. Nah, aku pengen tanya yang ini Kang. Soal kehidupan di penjara. Itu satu sel berapa orang pada saat itu? Jadi karena memang ada yang keluar masuk Bang, ada waktu itu kita pas kebetulan saya masuk di polsek. Jadi beda ya, polsek sama lapas itu beda. Polsek itu ya tempat penahanan. Biasanya pada saat kita pemberkasan itu masih dalam proses. Sedangkan kalau misalkan LP itu dari proses penahanan sampai ke pelimpahan pemberkasan, dan kemudian kita dititipkan di lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti proses hukum seperti persidangan dan lain-lain. Itu kalau misalkan yang di polsek pada saat itu ada 15, ada juga sampai 17, 18, kadang 10, kadang 12, kadang 23 gitu. Satu sel? Satu sel. Ukurannya? Itu di polsek, mungkin ukurannya 3 kali 4 lah. Itu kalau tidur gimana? Ya itu tadi, kalau misalkan kita yang baru masuk nih, biasanya ya kita dijongkokin gitu di area, padahal space yang agak samping itu lumayan luas juga. Banget ya. Divonis berapa tahun? Pada saat itu tuntutan 7 tahun dan vonis 2 tahun. Divonis 7 tahun, tapi masanya cuma 2 tahun. 2 tahun. Jalanin ya? Ngejalanin 2 tahun. Oke, kalau gitu yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Asep, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin seperti biasa, kalau buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kang Asep, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam, podcast horor, dan semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Asep, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Pertama, pada saat itu kan masuk ajaran baru ya. Pada saat itu gua masih SMP, dan itu boarding school. Justru pesantren pada saat itu. Dan tentunya diberikan kesempatan sama keluarga, sama orang tua, bapak terutama, untuk mencari sekolah sendiri. Dan pada saat itu ada tempat sekolah yang menurut gua katakanlah itu sesuai dengan maunya gua pada saat itu. Dan sekolah itu memang orientasinya lebih ke pariwisata ya gitu. Dan jurusan masak, karena memang senang gitu. Akhirnya brosur tersebut diberikanlah ke orang tua.
Di situ yang dominasi itu adalah bapak atau dan kakak gitu. Saya biasa panggil bapak itu dengan sebutan abah. Dipelajari dan dilihatlah dari pembayaran bangunan, SPP-nya dan lain sebagainya, mungkin tidak realistis ya dengan kondisi pada saat itu, sehingga orang tua menawarkan opsi lain gitu, bagaimana di sekolah ini atau itu gitu. Kakak juga memberikan saran. Cuman karena memang kondisinya pada saat itu, ya namanya jiwa muda Bang kali ya, dan kita juga pengen memberikan yang terbaik dengan sesuai passionnya kita, ya kita tetap pada pendirian kita pada saat itu gitu. Dan orang tua ya bilang gitu kan, abah nggak bisa, jadi kamu harus sadar diri mungkin dengan kondisi ekonomi kita gitu kan. Ya udah sekolah yang memang nanti dicarikan saja sama kakak gitu. Selang beberapa hari kemudian adalah kawan dari kakak gua pada saat itu Bang, yang gue juga berpikirnya mungkin dia menawarkan untuk, dia sebelumnya sekolah di STM yang memang dia sekolah itu gitu. Dia menawarkan ke kakak gua gitu kan, ini sekolah bagus. Biasanya kan kalau dulu kalau misalkan kita dapat satu siswa itu kita dapat ini fee dari sekolah gitu. Nah, mungkin karena ya dia branding sekolah tersebut dengan sedemikian rupa, akhirnya kakak ngikut gitu kan, dan ya udah dirembukan lagi dengan pihak abah bapak gitu kan, ya udah di sekolah sini aja. Ya saya berontak pada saat itu, nggak bisa, itu sekolah bukan sesuai maunya saya Pak gitu kan, karena jurusannya juga kan jurusannya berbeda gitu kan, jurusan listrik gitu kan ada beberapa listrik otomotif gitu kan dan lain-lain. Nah dikasih di yang paling aman lah, nggak terlalu kotor listrik gitu kan. Ya udah, karena memang kondisinya sangat mendesak pada saat itu gitu kan, diiyakan tapi dengan catatan gitu. Saya sampaikan ke pihak ke abah pada saat itu sama kakak, jangan salahkan saya kalau di kemudian hari nantinya saya sekolah tidak benar gitu. Sempat punya statement kayak gitu? Ya, sempat ada penyampaian seperti itu ke bapak sama ke kakak. Tapi mereka tidak ada tanggapan gitu kan, biasa lah mungkin ancaman biasa gitu. Cuman itu lebih kepada luapan kekesalan aja pada saat itu Bang. Ya udah gitu. Nggak lama berselang sekolah lah, masa orientasi sekolah tuh di STM tersebut gitu. Saya sekolah gitu kan sebagaimana mestinya orang-orang pada MOS gitu kan, dikerjain dan lain-lain. Tapi saya agak kaget Bang, karena memang berbeda dengan dunia saya sebelumnya gitu. Berbeda dalam pengertian, dulunya saya SMP kok masuk STM gitu, dengan kondisi yang berantakan lah intinya gitu. Saya kan pakaian saja gitu kan, pakaian normal SMA pada umumnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakaian celananya itu ngepres banget dia, sampai dengan bajunya pun memang tidak serampangan lah artinya gitu, tidak seperti orang terdidik pada umumnya. Sehingga memang saya agak surprise juga pada saat itu pas saya masuk sekolah gitu. Ya udah, singkat cerita saya ikut gitu kan. Saya emang diem orangnya pada saat itu, dan saya masuk di dalam ruangan kelas. Pada saat itu masuk di ruangan distrik, ada 3 orang lah yang biasa sampai sekarang bahkan ini ya, hubungan itu masih baik. Itu cupu lah bisa dibilang, mereka itu grup-grup cupu gitu. Tapi saya senang gitu. Sebut saja namanya siapa, Omen, Pacuy sama Arab, dia mereka gitu. Jadi ya kita kalau misalkan pulang sekolah main bareng, kalau misalkan ada, kan dulu itu zaman-zamannya IMO ya, anak acara gitu. Iya. Dan lain-lain. Nah, kita suka gitu dulu. Masih masa orientasi sekolah pada saat itu kan gitu. Akhirnya saya pulang lah gitu kan. Itu pulang seorang diri gitu. Dan memang nggak tahu apa-apa ya, namanya juga orang sekolah gitu. Pulang, saya nunggu angkot pertama saya ke salah satu mall dulu, udah itu angkot kedua kan kita harus jalan kaki dulu ke bawah tuh gitu. Saya jalan kaki dulu ke bawah nunggu angkot di seberang jalan. Ada halte namanya itu halte Ramayana dulu. Itu perebutan antar basis Bang, tempat kalau dulu STM bilang. Iya. Nah, saya diam di situ gitu kan. Nggak taunya ada beberapa orang
dari sekolah lain, saya nggak sebutin nama sekolahnya ya, kan untuk menjaga privasi. Dia datang gitu kan, nanya, lu anak ini ya katanya. Jadi artinya nyebutin nama sekolah. Dia bilang, bukan, tapi nama ini. Jadi biasanya kan misalkan nama sebutan yang familiar itu nama sebutan misalkan gua misalkan nama Asep nih. Nah, gua disebut apa nama formal gua nama Asep, tapi nama sebutan yang biasa orang-orang familiar itu Abeng misalkan. Nah, itu istilahnya gitu kan. Bukan, saya bilang kan. Tapi sekolah ini. Ya iya, itu sekolah itu, dia bilang. Dipukul gua pada saat itu sama mereka. Dikeroyok, ada sekitar 7 orang yang ngeroyok waktu itu. Gue kaget lah, karena memang ya udah refleks dilawan juga kan. Mereka ada sekitar 6-7 orang lah pada saat itu gitu kan. Dan sampai pakaian gue robek-robek pas pulang sekolah gitu kan. Ya udah, karena memang itu udah berlangsung dan dipisahkan oleh calo angkutan umum. Apa ya istilah calo itu? Kenek ya. Yeah. Istilahnya kenek gitu, dipisahin dan pada akhirnya ya disuruh pulang gua pada saat itu. Tapi kalau nggak dipisahin lu bisa sampai mati mungkin ya? Habis mungkin bang. Habis ya? Habis mungkin bang. Orang tua ya itu pertama ngelihat itu kaget banget gitu. Kenapa bisa sampai kayak gini? Si Umi kan, ibu gitu. Saya waktu itu bilang gitu, kan sudah dibilang jangan saya masukin sekolah ke situ, udah tahu sekolah itu nggak benar. Dan si Abah kan pada saat itu lagi di kebun, jadi nggak ini. Terus selang di besok harinya gitu kan tetap sekolah biasa kayak biasanya, cuman ada dendam, bedanya ada dendam sekarang. Udah mulai timbul tuh rasa kesal, rasa ingin membalas lah pokoknya gitu. Pulang sekolah seperti biasanya gitu kan, ngajaklah teman-teman yang biasa saya main itu gitu kan, si Omen, terus kemudian si Pacoy itu sama si Arab pengen main ke rumah pada saat itu bang, karena dia pengen main ke arah Curug gitu. Akhirnya saya ajak pada saat itu dia pulang ke rumah juga gitu ya, dengan berjalan kaki seperti biasanya waktu itu, dengan jalan akses yang sama. Cuman memang beruntungnya pada saat itu nggak ada teman-teman yang biasa lawan itu, yang biasa nongkrong-nongkrong gitu. Tapi di seberang jalan itu ada dua orang yang musuh yang sama memang. Cuman ini berbeda orangnya. Gitu. Dia di seberang sana gitu, saya seberang sini dengan teman-teman yang 4 orang ini. Dia 2 orang 4 orang. Gitu. Weh sini lu, dia bilang kan. Siapa itu katanya, dia bilang kan kaget. Siapa itu Sep, dia bilang. Gua paling musuh kan, gua bilang kan udah samperin aja, dia 2 orang kok gitu. Gua bilang kan kayak gitu waktu itu. Langsung dia nyamperin gitu kan. Lu ngepet 1 lawan 1 sama gua gitu kan. Gua habisin satu-satu sama lu, dia bilang. Oke, ayo, gua bilang kan waktu itu. Padahal aslinya gua diem bang orangnya aslinya pendiam gitu kan, tabiat gua gitu kan. Ya gua ikutin gitu. Akhirnya diajak ke rel kereta. Rel kereta itu masih berdekatan dengan jalan raya itu. Jadi ini jalan raya, basis yang biasa kita rebutin, di atasnya itu rel kereta. Jadi kita diajak ke situ untuk duel 1 lawan 1. Pertama teman gua dulu tuh yang ditunjuk, karena dia lebih tinggi kan secara postur. Mungkin tingginya dia itu 173 kali ya. Tinggi pokoknya 173-an lah. Sedangkan kan gue 169, tapi lawan di belakang ini masih satu ukuran dengan gue. Terus gue mau langsung sama lu aja, dia bilang, lu lebih tinggi kayaknya jago, dia bilang. Langsung mereka berantem, gak taunya teman gue dibantai sama dia habis, 1 lawan 1. Kan gue ngelihat kondisi dia nggak bisa berbuat banyak, kan nggak tega ya. Udah sama gue aja bentar, ini dia masih ada perlawanan kok. Ada perlawanan gimana? Orang dia udah nggak kuat gitu. Satpam yang di mall di atas sama orang-orang di sana, sama SMP yang di seberang sana itu sampai nonton semua bang. Nggak ada yang misahin. Nggak ada yang misahin. Terus akhirnya satu di antaranya teman gua juga diajak duel, si Omen. Gitu. Dia posturnya lebih kecil bang dia, tapi dia pengennya tos-tosan, gear lawan gear. Jadi dilawan juga akhirnya, gear lawan gear itu. Tapi dia mental, dia kalah juga. Tapi beruntungnya dia nggak parah sih,
karena gearnya lepas kan. Dia bilang peace. Ya kan di situ gue ngomong, lu lawan gue aja gitu kan. Setidaknya ada perlawanan nantinya, gue bilang kan kayak gitu. Ya udah, pada akhirnya dia pasang kuda-kuda, lawan sama gue tuh berantem. Sama gue dibanting terus gue pukulin gitu kan. Banyak kok juga orang-orang yang mendokumentasikan pada saat itu gitu. Terus kemudian dia di luar dugaan dia ngebalikin balik bang. Gitu. Gue dipukul terus sama dia gitu. Tapi setelah itu gue balikin lagi, gue cekik dia, gue piting, dan dia itu nggak bisa gerak tuh gitu kan. Kan gue ngeri juga kalau dia sampai lewat ya gitu kan. Gue agak kendorin. Ternyata siku dia kena muka gue sekali. Gue jatuh di situ kan, tersungkur. Terus kemudian gue dipukul beberapa kali sama dia. Dia bawa pakai batu, lu ngepis gak? Dia bilang kan. Iya, gue bilang pada saat itu. Akhirnya gue kalah di situ dan dibopong sama teman-teman gitu. Yang orang-orang SMP dan masa yang di bawah yang ngelihat juga itu pada kepok-kepok tangan gitu. Ngebiarin mereka. Kalau kayak gitu mungkin ketawuran itu identiknya dengan sajam ya. Mungkin mereka kesal kalau yang berbau sajam. Tapi kalau misalkan 1 lawan 1 mungkin lebih laki kali bang, nggak pakai apa-apa. Iya. Dan ibaratnya tidak menimbulkan kematian lah ya. Iya, itu resikonya lah. Resiko potensi kematiannya kecil lah. Iya betul, gitu. kecil. Terus akhirnya gue dibawa pulang. Terus kemudian Umi gue ngelihat hal yang sama, bahkan lebih parah sekarang karena bonyok kan. Nangis gitu kan. Udah jangan sekolah lagi, dia bilang kan. Emang benar pada saat itu gue 5 hari gak sekolah. Setelah kejadian itu istirahat. Dan ternyata selama 5 hari gue itu nggak sekolah bang ya, rame di sekolah itu. Si Asep katanya ribut sama jagoan kelas 3 kan. Kelas 1 gue pada saat itu kan. Terus sampai kewalahan si kelas 3-nya itu dia bilang. Nah di situ gue mulai punya nama bang. Di situ gue mulai punya nama walaupun gue kalah pada saat itu. Jadi diperhitungkan lah di lingkungan basis. Gue mulai sekolah ya ditanya-tanya, oh, gila lu katanya bisa lawan jagoan kelas 3 katanya. Kan jagoan itu ada beberapa bang. Ada jagoan yang memang benar-benar jagoan biasa ngepet 1 lawan 1 duelnya. Ada yang biasa pakai barang. Ada juga yang biasa pakai samurai lah atau apa, kelewang dan lain-lain gitu. Nah gue sampai digituin pada saat itu sama teman-teman sebasis. Jadi lawan lu itu sebenarnya kelas 3 kelas 3 dan dia punya nama besar gitu. Oke. Dan dia punya nama besar dan gue juga nggak tahu kalau dia itu salah satu pentolan di situ lah. Pentolan. Di basis itu. Akhirnya gitu kan, singkatnya itu gue mulai punya nama di situ dan gue dikasih nama Gunung bang pada saat itu. Nama gue nama Gunung, Nung orang panggilnya Nung gitu karena tinggalnya kan di kaki gunung Salak. Jadi teman-teman manggil dengan sebutan Gunung. Ya udah singkat cerita gitu ya, kalau misalkan ada tawuran, kalau misalkan ada orang-orang yang gak bawa apa-apa gitu, ya gue paling depan. Tapi kalau misalkan mereka yang pakai samurai, ya gue posisinya di tengah lah paling tidak. Karena yang pertama gue itu nggak tega bang kalau misalkan harus mukul orang pakai barang gitu. Iya. Itu yang pertama. Di situ lu udah mulai bandel pada akhirnya ya? Bandel. Oke. Yang memang awalnya itu pendiam gitu kan. Tapi kalau disebut pendiam ya pendiam, kalau di rumah juga pendiam. Kegiatan sosial di masyarakatnya juga ruang lingkupnya yaitu diam, anak rumahan. Tapi kalau udah di luar udah beda lagi. Tiba di satu momen pada saat itu bang, istilahnya gue udah punya nama lah intinya. Gitu. Beberapa bulan sampai tahun berganti, gue kelas 2, ada salah satu teman kita gitu yang kondisinya pada saat itu dia koma tawuran juga. Dia kena sajam lah intinya, kepala belakangnya ini dia. Jadi dia dirawat di salah satu rumah sakit gitu di PMI pada saat itu. Ya mulai masa tenang yang biasanya tiap hari kita tawuran. Akhirnya gitu kan gue coba dengan teman-teman menginisiasi untuk
besuk teman gue yang dalam kondisi koma tersebut gitu. Itu sih udah beberapa minggu setelahnya Bang gitu kan. Nggak langsung pada saat itu juga kita langsung besuk gitu. Untuk besuk si teman kita itu gitu. Dan akhirnya gitu kita sambangi lah bareng-bareng dengan teman-teman. Itu pada saat itu ada sekitar 5 orang kali ya perempuan. Terus sisanya ada 10 orang cowok. Kurang lebih lah ya Bang, gua lupa gitu. Jadi kita sambangi ke PMI pada saat itu. Dan ternyata kata pihak rumah sakit itu sudah dibawa ke rumahnya karena kondisinya sudah membaik pada saat itu. Akhirnya ya kita langsung bergeser, kita diskusi dengan teman-teman gitu. Gimana kita langsung ke rumah aja gitu. Oke lah, kita ke rumahnya aja, kan udah sekalian satu arah. Kita ke rumahnya beserta dengan teman-teman semua gitu pada saat itu gitu kan, kita ke bawah. Yang biasa basis yang kita rebutin itu Bang, kita turun ke situ lagi. Dan ternyata Bang itu sekolah gabungan dari 4 sekolah itu yang memang musuh sekolah kita gitu, dia dari bawah basis sampai dengan rel kereta sampai ke bawah kali letter L kali ya. Itu kayak air ngumpul dia. Dan gue juga waktu itu ada feeling. Kalau ini mungkin bukan feeling, lebih ke pirasat. Pirasatnya itu kuat banget. Ini kayaknya ada yang lewat gitu kan. Akhirnya teman-teman agak ngedown juga kan gitu. Nung, kumaha ya, gimana ini katanya. Udah turunin aja gitu. Maksudnya turunin kita. Sumpah Bang, pada saat itu kondisi gue bener-bener dilema. Yang pertama, rasa gengsi gue itu mengalahkan rasa takut gue. Rasa takut gue besar nih, gengsi gue lebih besar. Nah di situ udah punya nama kan. Dan gue juga berpikirnya gini, realistis. Ya mungkin maju dulu lah daripada kita mundur gitu kan, memalukan gitu kan. Dan pada akhirnya rapat ya, jangan ada yang misah gitu. Untuk perempuannya naik aja ke atas, kan ada di mual ke atas gitu. Jadi biar tidak terkena benturan dan lain-lain. Nah ini bayangin, ini barisan kita di seberang ini seperti yang gue bilang itu, yang letter L sampai sampai rel kereta itu udah banyak gitu. Satu orang yang nyebrang, si almarhum itu yang gue bilang. Nanti gue ceritakan selanjutnya. Dia kepok-kepok, ayo dong Nung, ayo, dia bilang dong. Dia nggak bawa apa-apa pada saat itu. Terus gue nyebrang, berantem lah di situ, di depan di jalan raya, tempat jalan raya. Bayangin lalu lalang motor mobil, kita di tengah berantem. Terus kemudian ya karena postur dia tinggi, mungkin 173 ya, tingginya 173 174 gitu. Jadi gue agak kesulitan gitu ngimbangin dia gitu. Gue pukul, dia ngehindar. Dia mukul, gue yang kena gitu. Tapi ada satu momen dia kena pukul gua, terus kemudian dia kelilipan, langsung gua piting kayak biasanya gitu kan. Nah di situ gua cekik terus, seperti biasa Bang, kalau gua kan suka was-was ya, suka mengukur diri gitu. Kira-kira kalau misalkan dengan cekikan kayak gini orang bisa lewat nggak gitu. Nah cekikan gua waktu itu tuh sangat kuat gitu kan, sehingga gua akhirnya lepas gitu. Nah dia pukul gua lagi, ternyata dia pukul gua lagi. Itu masih dalam dinamika di jalan ya, di depan jalan, dan orang-orang masih nonton semua gitu. Nah akhirnya gua pukul lagi, dia kena, dia ngeluarin samurai di pinggangnya dia ukuran segini, nyabetin ke gua, sebret, otomatis refleks nangkis nih bekasnya, ditangkis berdarah. Nah pas mau diginiin gitu kan, mungkin pada saat itu kalau nggak ada teman gua yang lewat Bang pada saat itu, karena dia pakai samurai. Jadi teman gua itu dia lari pakai gear kutu, gear ukuran segini, gear sepeda mungkin ya. Jadi di talinya itu dia terbang-terbangin, dia pukul ke kepala belakangnya gitu. Itu kenceng banget. Dan nggak tahu tuh pada saat itu gua kejadiannya. Pada saat itu gua langsung lari aja kan, karena kondisinya panik dan teman gua satu di antaranya dia juga kena sabetan samurai yang si telinganya itu robek dia. Gitu.
Terus akhirnya gue lari, gue dikejar akhirnya teman-teman yang nontonnya nonton awal mereka yang 4 sekolah itu gabungan, akhirnya mereka ikut merangsek ke bawah ngejar kita. Teman gue ada yang masuk ke mall, gue ke depan gitu kan, ke atas gitu kan, ke pasar, ke arah pasar, dan teman gue entah kemana gitu. Akhirnya gitu kan, ya itu kan sudah berlangsung lah. Gue nggak tahu itu kejadiannya seperti apa. Yang pasti pada saat itu ada kenek angkutan umum ikut mukulin si korban juga katanya. Kenapa? Ya mungkin ini kali kesal gitu. Kesal karena sering tawuran di tempat yang sama gitu. Ya. Beres lah dinamika itu Bang. Di besok harinya gua nggak sekolah karena memang lagi mager lah istilahnya. Terus akhirnya besoknya lagi gua sekolah. Tapi sempat ada yang wanti-wanti teman. Dulu kan masih zaman-zaman HP CDMA ya. Dia SMS gitu kan. Nung, lu jangan sekolah gitu. Kayaknya kondisinya nggak kondusif, dia bilang kan gitu. Udah libur aja, dia bilang kan kayak gitu. Gua kan ngerasa gua nggak ngapa-ngapain ya, yang cuma berantem kayak biasa ya. Udah cemen lu, gua bilang pada saat itu. Memang 180 derajat pada saat itu karakter gua berubah. Ya udah gua sekolah gitu biasa kayak biasanya gitu. Dan nggak taunya kita sekolah biasalah sekitar jam 11 mau istirahat gitu. Ada pihak Polsek Bang ke sekolah. Dari Kapolseknya, Kanit Reskrimnya, terus kemudian Buser dan lain-lain. Jadi mereka datang semualah ke kantor sekolah menyampaikan bahwa ada korban di situ. Ada korban, dan korbannya tidak hanya luka-luka melainkan meninggal dunia. Pada saat itu ya kita dipanggil teman yang terlibat di sana gitu kan oleh pihak kepala sekolah untuk masuk ke ruangan ruangan guru gitu. Kita diinterogasi lah gitu kan. Siapa yang ini katanya? Saya cuma mukul doang gitu kan. Saya bilang kan. Dengan polosnya, dengan pedenya mukul doang. Padahal kan ada dampak dari perbuatan itu. Iya, mukul juga sama, tetap kena gitu kan. Ini perannya apa? Kamu perannya apa? Nah, pokoknya dikonfrontir lah intinya pada saat itu. Karena kita memang labil ya, tidak melek hukum ya, kita menyampaikan apa yang kita rasakan gitu pada saat itu. Dan akhirnya dibawa ke Polsek. Berapa orang? Banyak waktu itu Bang, semuanya lah. Ada sekitar 12 orang kali ya. 12 orang dibawa, kita banyak kan kemarin. 12 orang gitu. Cuman memang kan ini Bang, ini 12 orang itu kita dibawa, terus kemudian kita diselidiki satu-satu gitu kan, ditanya gitu kan. Siapa sebagai apa, perannya sebagai apa oleh pihak penyidik itu gitu. Akhirnya mengerucutlah menjadi 8 orang waktu itu. 8 orang dari kita-kita yang terlibat di sana gitu. Dan 8 orang itu mengerucut lagi ke pada akhirnya 3 orang. Nah sebelumnya gua sampai ketawa ke teman-teman yang masuk di dalam sel itu kita gitu kan. Gak mungkin kalau kita sampai di penjara sampai bertahun-tahun. Gua sampai sesumbar pada saat itu gitu kan. Kan kita masih anak sekolah gitu kan. Jadi ceritanya menguatkan teman-teman. Padahal gua sendiri memang rapuh gitu pada saat itu. Nggak taunya nyisa 3 orang, termasuk gua gitu kan, sama kedua teman gua itu yang kena telinganya itu, yang dia disabet oleh samurai gitu. Nah di situ gua mulai ngedrop Bang, gua mulai ngedrop gitu kan. Terus akhirnya gitu kan, beberapa hari kemudian ada lagi 1 orang yang ditangkap gitu. Dari pihak sekolah? Bukan, yang si kenek angkutan umum itu pada akhirnya. Jadi 4 orang gitu. Dan kita di dalam sel gitu. Dan ditanya-tanya kita sama orang-orang di dalam itu, di dalam tahanan Polsek gitu. Kasus apa lu? Dia bilang. Kasus 351 Pak gitu. Kasus 170 Bang. Jadi gua kena pasal 351 sama 170. Kalau 351 itu penganiayaan, 170 itu pengeroyokan.
Jadi kena 2 pasal pada saat itu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam itu kan suka ditanya-tanya gitu kan, kasus apa? Jadi nggak nyebutin misalkan kasus pelecehan sosial seksual, tapi kita sebutin nama pasalnya. Itu kalau yang di tahanan itu kan. Nah akhirnya kita disekolahin dulu. Disekolahin itu ya kita nggak bisa langsung tidur gitu aja Bang. Jadi kita disuruh squat jam, terus suruh push up gitu. Terus kemudian kita juga disuruh tidur di dekat pintu gitu kan. Padahal lahan masih cukup luas itu. Nah setelah seminggu baru kita mulai berbaur dan ada mulai masuk tahanan-tahanan baru. Ada yang tahanan ranmor, ada yang tahanan perampokan juga dimasukin. Tapi kondisi saat itu memang ngeri sedap gitu. Jadi dia di khusus ranmor itu benar-benar disiksa banget gitu. Disiksanya gimana? Jadi dia masuk gitu kan, ada besi, tahu nggak besi yang biasa apa sih namanya itu? Pokoknya besi lah intinya. Nah dia disuruh ngebentangin tangannya dia ke pintu teralis itu, dan si petugas kan kondisinya sedang di luar dia. Dipukul-pukulin, ngaku nggak lu sampai si besinya itu patah dia. Sama petugasnya? Sama oknum lah. Ya, sama oknum ya. Tapi gue benci sih kalau misalkan harus ngomong oknum, karena terlalu banyak oknum. Dan itu dia Bang, kebanyakan di dalam penjara itu pada akhirnya orang-orang nggak kuat siksaan, karena harus ngakuin apa yang dia nggak lakuin, karena memang nggak kuat dengan siksaan. Nah, akhirnya gitu, beberapa hari kemudian gitu kan, ada yang terlewat, diinfoin ya sama keluarga gua, kalau gua ada di dalam, itu 1 hari, besoknya itu mau puasa Bang, Ramadan. Dan orang tua syok banget gitu kan. Langsung pada saat itu juga mereka berbondong-bondong ke rumah, gitu. Ke polsek gitu. Ya itu tadi, nggak nyangka kok bisa kamu kayak gini, kata orang tua bilang. Saya juga nangis, minta mohon maaf. Saya juga bilang kalau misalkan kan saya sudah sampaikan berkali-kali jangan paksakan saya sekolah di situ, saya bilang kan kayak gitu. Akhirnya gitu kan Bang, ya pokoknya saya sujud sujud ke si ibu, ke si bapak, minta maaf gitu kan. Itu pokoknya di titik terendah lah pokoknya. Akhirnya ya beberapa hari kemudian gitu, itu masih 1 bulan lah ya, masih jangka 1 bulan. Saya ditahan di polsek itu, jangka 1 bulan, almarhum datang. Dalam kondisi pada saat itu saya lagi baca yasinan. Saya baca yasinan, saya nggak tahu ya jam berapa itu Bang. Karena kan di dalam sel nggak ada jam ya. Saya cuma bisa ngira-ngira pada saat itu. Jadi mungkin ukuran 3x4 sel itu ya. Jadi misalkan ini saya sel, di sini saya posisi lagi baca yasin, di sebelah pintunya itu ada almarhum ngeliatin. Saya sebenarnya awalnya sih tuh saya nggak ngiranya itu petugas gitu. Cuman pas saya ngeliat kayak gitu, dia pakai baju sweater kuning yang biasa dia pakai gitu kan, sama celana sekolah gitu. Dan tatapannya kosong. Di situ saya kaget gitu kan. Saya langsung teriak dan panggil teman-teman dan semua yang sedang tidur. Teriak sekencang-kencangnya sampai petugas pun keluar. Ada apa? Saya di situ nangis sih Bang, karena almarhum ini dia memang sebenarnya secara karakter itu orangnya orang baik Bang. Itu terlihat dari kesehariannya, karena kita kalau misalkan tawuran itu hanya pada saat kita menggunakan seragam saja. Kalau misalkan kita tidak pakai seragam sudah biasa. Jadi kan dia masih satu kecamatan sama saya sebenarnya. Oh, jadi lu sebenarnya kenal ya? Cuma beda sekolah aja. Beda sekolah aja. Iya. Dia personalnya good person lah ibaratnya. Jadi kesehariannya juga memang baik gitu. Cuman mungkin ya itu tadi pergaulan, seperti halnya gua lah gitu. Salah pergaulan karena lingkungan. Di situ gua teriak.
ada apa gitu. Aing sieun, saya takut, saya bilang kan gitu. Ampun, saya bilang kan gitu. Ya udah ditenangin. Udah baca istighfar, doain katanya. Kata petugas teh. Kalau petugas tuh menganggapnya gue itu ini bang takut sama hukuman. Karena sebelumnya kan ditakut-takutin sama petugas. Lu bakal 20 tahun, bakal 15 tahun hukumannya sampai digituin kan sama oknum itu. Itu jadi ada pengaruh psikologis lah secara tidak langsung. Pasti. Karena kita kan awam hukum. Itu situasi pertama bang yang emang buat gua ngedrop banget. Jadi bayangin pada saat itu gua lagi baca Yasin, terus tiba-tiba di sebelah kiri gua pas pintu teralis besi itu orang dia lagi ngelihat gitu kan, ngelihat dengan tatapan kosong. Ya gua lari di situ. Langsung ke pojok-pojok bangunin semuanya. Dan pas dilihat emang nggak ada lagi sama yang lain juga. Itu situasi pertama. Dan gue juga ngedrop kan pada saat itu. Didatangin pertama kali aja udah ngedrop, ditambah gue ditakut-takutin terkait dengan persoalan hukumnya. 3-4 hari kemudian gitu, gue namanya sidang. Bukan sidang gitu. Jadi dipanggil lagi ke ruang penyidik untuk di BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi gue di BAP-nya itu terpisah sama teman-teman gue, mungkin untuk menghindari penyampaian yang sama gitu. Artinya dikonfrontir lah, di split gitu. Kamu pukul berapa kali? Kata dia. Saya cuma mukul 3 kali. Gue ngarang bang. Gue pikir kan waktu itu hukum itu akan signifikan hukuman yang kita dapat tergantung kuantitas pukulannya. Gue pikir dulu. Ya, jadi gue nyebutinnya tiga pukulan gitu kan. Gue berharap gue kena 3 tahun lah kecil-kecilnya masalah itu. Bisa ringan lah ya. Bisa ringan minimal kan waktu itu gitu kan. Ya akhirnya beres gitu kan. Itu pun kan dikonfrontir terus gitu. Dan 2 hari setelahnya itu udah bulan kedua bang, itu kembali teman-teman gua yang satu diantaranya teman gua di BAP juga dia. Terus dia di BAP nyari pokoknya nyari letak-letak kesalahannya di mana sih untuk memaksimalkan kaitannya dengan pasal itu, pasal yang disangkakan. Gitu. Sampai teman gua bilang dia ngaku kalau dia itu sampai si kursi yang besi itu bang yang biasa dipakai kondangan, tahu nggak? Itu didudukin si kursinya itu ke kakinya itu sampai digini-ginikan, sampai digenjot-genjot. Apa sih oknum itu? Sama si oknum. Jadi teman gua sampai teriaknya itu memilukan banget. Oh kata dia, teriak dia. Berat gua. Terus akhirnya itu memang ada beberapa dari berita acara pemeriksaan itu yang pada akhirnya dia tidak sesuai dengan on the track gitu, tidak sesuai dengan faktualnya gitu kan. Nah kan gue ngedrop bang ya, malamnya itu gue baca yasinan lagi, sholat tahajud baca yasinan gitu, itu masuk bulan kedua dan gue ngerasa karena memang siangnya gue disampaikan lagi sama si oknum itu, anak orang kamu bunuh. Saya nggak ngebunuh, saya bilang kan gitu kan. Pokoknya diintimidasi lah. Saya nggak ngebunuh, saya bilang kan gitu. Nah, kepikiran overthinking waktu itu gue bang. Gue sholat tahajud, terus kemudian baca yasinan. Ada wipol di depan kamar mandi. Kan masih satu ruangan sih sebenarnya. Jadi si tahanan sel ini masih satu ruangan dia. Ada wipol di pintu masuknya itu, pintu masuk kamar mandi gitu. Ada wipol, jadi gua ambil wipol itu pas beres gua sholat, pas gua beres yasinan, minum gua si wipol itu. Iya, gua minum. Enggak berapa, 2 tegukan kali, 2-3 tegukan. Nah di situ seumur hidup gua baru ngerasain yang namanya itu pingsan. Pandangan itu emang benar-benar ini gelap aja udah gitu. Langsung gitu? Langsung. Nggak berselang beberapa menit kemudian sih. Kan katanya sih teman-teman pada kaget gitu kan, mereka gitu kan yang di dalam sel itu gitu kan. Itu ada yang minum tuh teman-teman, sampai petugas lapas pun keluar gitu kan, bawa gua keluar ke ruangan penyidik gitu kan, disuruh minum susu gitu kan, banyak-banyak tuh di situ. Dipanggil lah pihak orang tua keluarga gitu kan. Keluarga itu bawa asem Jawa,
sama susu gitu kan. Jadi katanya buat menetralisir racun di dalam tubuh. Lu nggak dibawa ke rumah sakit? Enggak dibawa. Pada saat itu enggak. Walaupun kalau kita mau fair ya, itu kan sudah masuk kategori kelalaian oknum itu juga kan. Ngapain taruh Wipol di dalam? Iya. Sempat diselidikin itu, maksudnya itu sempat jadi bahan perbincangan di sana. Wah, sempat jadi bahan perbincangan Bang itu berhari-hari. Kenapa bisa ada Wipol di dalam? Iya, kelalaian ya. Kelalaian itu sebenarnya gitu kan. Nah, pokoknya gue dirumbungin sama keluarga. Udah kuat ya Asep, ya kuat. Kamu pasti bisa lewatin. Gak akan lama. Oh, dia bilang. Paling lama juga setahun, itu pun ada potongan-potongan. Dibesarkan lagi hatinya gue gitu kan waktu itu. Adalah motivasi lagi untuk kembali. Fight lah, ayo kita jalanin hukuman ini sampai beres gitu. Itu apa yang menyebabkan lu sampai akhirnya minum Wipol? Apa sih, momen apa sih? Momen pada saat si oknum petugas sama almarhum datang sih Bang. Itu benar-benar bikin lo drop hingga banget. akhirnya lu mencoba untuk bisa dikatakan bunuh diri. Iya. Jadi itu nggak ada pemikiran yang sehat lah pada saat itu. Jadi gue nggak mikir. Padahal waktu itu gue habis sholat baca Yasin gitu. Ada Wipol di situ, gue samperin aja, gue minum gitu. Tapi gue tahu sih kondisi lu pada saat itu. Maksudnya bisa ngerasain lagi mana terpuruknya. Jadi terlalu cepat lah Bang kejadian saat itu. Apa rasanya Wipol? Pahit Bang. Oh, pahit. Pahit rasanya. Cobain aja Bang kalau mau. Iya, gue dibesarkan hatinya gue sama pihak keluarga bahwa ini akan segera berakhir. Dan hukuman gue juga gak akan terlalu tinggi lah. Karena masih anak-anak dan belum pernah terkena persoalan hukum sebelumnya. Itu kan ada hal-hal yang meringankan. Diberikan juga pandangan-pandangan hukum sama LBH. Waktu itu Bang ada LBH kebetulan. Jadi lembaga bantuan hukumnya dari lawyer, dari pihak rekan bapak pada saat itu. Jadi agak tenang akhirnya kan. Nah akhirnya gitu kan ya sampai gue juga Bang besoknya, jadi tiap hari itu gue jadi imam sholat di dalam sel itu. Karena gue ada basic pesantren kan SMP. Sama teman gue satunya gantian kita jadi imam sholat. Kan kita juga dikasih wejangan sama orang-orang yang residipis gitu, yang di dalam sel itu. Jadi kalau lu nanti dikirim ke mana, ke lapas, ke LP, lu harus nyediain setidaknya pelor, dia bilang. Apa tuh? Pelor itu uang, dia dimasukin ke sedotan, si pelor uang baik pecahan 50.000 atau 100.000 dimasukin. Terus biasanya nanti kita telan atau kita masukin, mohon maaf ya, ke pantat, ke belahan pantat kita, untuk nanti pada akhirnya kita bawa ke lapas gitu. Ya minimal pada saat kita bawa itu kita nggak kena hajar lah sama sesama napi gitu. Tapi nanti itu gua ceritain di slide selanjutnya Bang, biar fokus di selnya. Nah pada saat itu akhirnya masih di bulan mau ke bulan ketiga sih Bang. Orang-orang itu pelimpahan berkas itu mereka 2 bulan standarnya. Jadi dari polsek ke lapas itu 2 bulan kebanyakan. Nah kita itu yang 4 orang itu sampai 3 bulan di situ. Mungkin karena kasusnya beda kali. Gitu. Nah akhirnya di bulan masih di bulan kedua mau ketiga itu, gue masih biasanya emang begadang Bang. Kita suka ada yasinan bareng-bareng gitu kan tiap hari itu. Terus setelah kita yasinan ya kita tidur gitu. Nah waktu itu gue mules Bang, malam-malam tiba-tiba. Gak tahu mungkin itu dini hari ya, semuanya udah pada tidur gitu teman-teman itu. Nah gue masuk kamar mandi. Kamar mandi itu kan masih satu sel seperti yang gue bilang tadi gitu. Nah gue buang air di situ di dalam kamar itu gitu, jongkok gitu. Kan si kamar mandi itu dia hanya dihalangi sama tirai sarung ya. Jadi sarung itu disobekin, di sini ada tambang jadi diginikan dia. Jadi otomatis masih bisa kelihatan kalau kita ngelihat ke depan samar-samar. Jadi gue lagi jongkok gitu. Ada lagi baju si almarhum datang lagi.
Dia pakai baju yang sama gitu kan. Itu jelas transparan Bang, kelihatan si sarung ini gitu. Ada putih, ada biru, ada putih, ada biru sarungnya itu. Jadi yang putih-putihnya itu yang kelihatan. Gitu. Nah, gue lagi dalam keadaan jongkok, si almarhum lihat ke depan, tapi ini ada berekspresi, dia nangis. Nangisnya nggak sesenggukan, dia keluar air matanya. Tatapannya nggak kosong, tapi dia ngelihat langsung ke gue. Jadi mata ke mata gitu. Langsung gue teriak, langsung gue teriak sekencang-kencangnya, gue nangis gitu. Ampun, kok gue diganggu terus, gue bilang gitu kan. Teriak gitu kan. Teman-teman langsung, lu kenapa sih? Dia bilang kan, gini terus katanya. Cemen katanya, nangis mulu dia bilang. Gue kan nangis seumur hidup Bang. Gue nangis keluar air mata dan sesenggukan itu di dalam aja. Jadi benar-benar cengeng. Jadi paling cengeng gue pada saat itu. Jadi nangis. Gimana gak nangis? Gue terus yang diganggu, gue bilang kan gitu. Ya setelah nangis seperti biasa teman-teman nguatin, ya udah kita ini aja berdoa bareng-bareng, ngedoain almarhum kalau memang ngelihat gitu kan. Beserta dengan rekan dari satu kamar itu gitu, dengan berbagai kasus yang berbeda gitu. Terus yaitu di situasi keduanya gitu. Dan situasi ketiganya pas di masuk bulan ketiga Bang. Masuk bulan ketiga. Kalau bulan ketiga itu dia jadi sebelum didatangin di bulan ketiga itu memang ada keluarga kita yang 4 orang ini datang ke rumahnya almarhum gitu kan. Intinya mau namanya nyawa yang nggak bisa hanya sekedar untuk minta maaf, tapi setidaknya ada empati dari keluarga kita kepada keluarganya almarhum gitu. Nah pada saat itu penerimaannya cukup baik dari pihak keluarganya gitu. Tapi beberapa saat berselang kemudian nggak tahu kenapa si bapaknya almarhum itu bawa golok gitu kan, ngejar keluarga kita. Ini sempat ada kejadian itu? Iya, sempat ada kejadian itu. Kita bayangin waktu itu kita keluarga kita silaturahmi ke tempatnya keluarganya almarhum, dan waktu itu memang diterima baik-baik saja gitu. Kalau gua sih secara pribadi menduga itu sih mungkin dari tetangga atau omongan-omongan yang nggak enak gitu kan. Pada akhirnya kepancing lah si bapaknya. Karena kan pada awalnya kan penerimaannya cukup baik pada saat itu. Dikejar, jadi tunggang langgang waktu itu keluarga kita. Itu dapat cerita dari keluarga lu? Dapat cerita dari keluarga pada saat gua dibesuk lagi waktu itu. Jadi dibesuk gitu kan, diceritakan lah. Jadi dibawain nasi timbal, jengkol dan lain-lain, terus dibagikan ke napi yang lain, tahanan yang lain. Itu udah kebahagiaan banget itu, gua nasi timbal kita makan bareng-bareng 12 orang gitu. Jadi kayak keluarga gitu Bang, solid gitu. Oh ada satu yang gue lupa. Ini lu pas masuk sel di tahanan itu belum ke lapas itu ya? Iya belum ke lapas itu. Nah itu sama yang berempat tadi? Iya sama yang berempat tadi. Masih sama yang berempat tadi. Nah masih di pasca ngebesuk gitu kan, barulah si almarhum datang lagi, tapi lewat mimpi Bang. Dia datang lewat mimpi, jadi tidak lagi menampakkan secara visual langsung. Dia datang lewat mimpi. Dia menyampaikan pesan gitu kan, intinya mengucapkan terima kasih dengan kedatangannya keluarganya, ketika ada itikat baik. Itu yang pertama. Terus keduanya dia minta doanya gitu kan, biar itu disempurnakan. Itu benar-benar setelah dibesuk dan diceritakan? Setelah dibesuk dan diceritakan gitu. Dia menyampaikan gitu ke gua pada saat itu. Dan anehnya waktu itu gua nggak ngerasa ketakutan di dalam mimpi itu gitu. Dan cukup landai dia ngomong gitu kan. Nanti kalau udah bebas gitu kan, ya jadi orang baik aja udah, dia bilang gitu. Nah di situ gue bangun gitu, ya udah itu gue yasinan, tapi memang benar-benar tulus yasinan ini Bang, dari hati, ditunjukkan sama almarhum. Nggak biasanya gitu kan gue ngerasain yang namanya tingkat kehusuan itu dari situ.
selama ini kan jarang gitu dapat khusyuk gitu, baik sholat ataupun ngaji. Tapi di situ gue benar-benar ngerasain yang namanya khusyuk itu, didoakan gitu. Yaitu situasi ketiganya. Dan alhamdulillah pasca beliau almarhum datang itu tidak, yang ketiganya tidak ada lagi hal yang macam-macam lagi. Untuk gangguan-gangguan yang sifatnya dalam tanda kutip itu tidak ada lagi. Oh, udah nggak diteror lagi setelah itu? Setelah itu tidak diteror lagi. Dia hanya menyampaikan pesan saja. Nah, ini kan yang menyebabkan kematian kan sebenarnya ya bukan lu lah, karena lu cuma mukul doang ya berdasarkan dari cerita lu. Ini yang menyebabkan meninggal kan temen lu nih, yang dia pakai gear itu ya. Dan itu dia sempat dipenjara juga. Iya, sempat dipenjara dia. Sempat sama lah ya. Sama. Itu dia sempat digentayangin juga guys sama sosok almarhum. Nah, pada saat itu hubungan gue benar-benar nggak bagus bang sama dia pada saat itu. Karena waktu di berita acara pemeriksaan dia mendramatisir cerita yang itu lebih ke memberatkan gue. Pada saat itu ya gue nggak pernah ada nanya ke dia. Jadi gue ke dua orang di antara teman gue aja gue berbaurnya. Dan pertanyaan itu tidak pernah gue sampaikan ke dia. Nggak pernah nanya. Tapi kalau yang dua orang itu nggak pernah didatengin? Kalau dua orang itu nggak. Setelah lu bebas nih Kang, lu sempet ke makam almarhum? Itu tadi gue belum, mungkin ini bisa jadi masukan juga kali ya, karena memang rasa bersalah itu masih tetap ada bang. Ini juga kan pesan buat adik-adik remaja yang sekarang katakanlah masih mencari jati diri ya. Janganlah ya, karena pada saat nantinya hal itu terjadi ya orang-orang yang biasanya itu dekat dengan kita itu nomor kesekian setelah keluarga gitu. Tapi gua pikir ini terkadang kita harus terjatuh dulu ya agar tahu di mana seharusnya kita berdiri. Artinya ini bagian dari pembelajaran hidup dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Ya siapa tahu abis dari sini Kang Asep ya bisa ke makam almarhum. Ya, terima kasih bang. Ini bagian dari masukan juga bang, pertanyaan abang tadi. Ya siap. Nah setelah itu kan barulah ke lapas ya? Nah iya, baru ke lapas ya. Tadi gua sampaikan kalau rekan-rekan dari residivis yang memang pernah masuk LP BUI sebelumnya, begini loh mekanisme yang tidak resmi maksudnya. Jadi kalau misalkan lu nanti ke ini bawa itu pelor dia bilang. Jadi si pelor itu berbentuk uang, baik itu pecahan 50.000 ataupun 100.000 dimasukin ke dalam sedotan. Bisa kita juga telan, bisa juga kita masukin ke pantat. Mohon maaf. Nah kalau misalkan nanti kalau ditelan, kan nanti diberakin tuh si pupnya itu, terus kita nanti cari-cari. Di beraknya itu kita yang cari. Ngobok-ngobok tahi? Iya. Demi Allah. Segini ya? Itu udah pastilah bang, bau. Gila, sampai dicium juga. Itu memang si wanginya ya, luar biasa, semerbak ya. Okay. Sudah otomatis ya. Nah itu waktu itu lu masukin pelornya dengan cara apa nih? Gua enggak bang, karena gua jijik. Gua nggak mau. Akhirnya lu nggak itu? Enggak. Itu fungsinya untuk apa sih? Sorry. Jadi kalau misalkan setidaknya pada saat kita nyampe kamar lapas, jadi pada saat ditanya kita bawa pelor nggak katanya, ya kita bawa ya aman, kita nggak dipukulin gitu, atau kita nggak disiksa dulu gitu. Oh itu uang buat ngasih? Iya, uang buat di ngasih. Dalam sel itu? Iya, di dalam. Ke orang-orang itu? Iya. Itu serius? Bukan ke orang-orang, ke kepala kamarnya. Oh, ke kepala. Oh. Kepala kamar itu masih masih narapidana juga sebenarnya. Pentolan yang di dalam kamar lah ya itu. Istilahnya bisa dibilang pentolan kamar, bisa juga disebut seperti itu. Dan pentolan kamar ada dua situasi. Yang pertama yang dia ngebeli kamar, terus kemudian dia mengorganize si kamar itu biar tetap jalan gitu.
Jadi pada saat ada orang yang masuk tadi yang seperti gue bilang, dia ngasih uang sekian juta, terus kemudian dia olah si uang itu, terus kemudian nanti presentasinya berapa buat oknum, presentasi buat dia, terus kemudian dia putar lagi. Itu pentolan apa? Pentolan kamar, kepala kamar disebutnya. Nah pada saat itu lu artinya nggak bawa pelor itu? Gue nggak bawa pada saat itu, nggak bawa pelor. Dipukulin? Iya, enggak. Jadi pada saat itu akhirnya kita diterbangin, pemberkasan sudah lengkap, P21 di Polsek, dan dan kita akhirnya dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan itu LP. Dan apa sih namanya itu masuk gua kan di situ itu ada di lapas itu ada blok tahanan sebelah kanan, tahanan jaksa lah pokoknya tahanan. Terus kemudian di blok seberangnya, di sebelah kirinya itu ada blok narapidana yang terdiri dari blok tipikor, korupsi, tipikor. Terus blok apa sih namanya itu narkoba sama blok kriminal itu. Nah, gue masuk blok yang titipan jaksa ini yang masih dalam proses persidangan. Gitu. Oke. Nah, gue masuk di salah satu kamar pada saat itu, kan ada beberapa kamar ya di dalam satu blok tahanan itu. Nah, langsung tuh gue ditanya sama kepala kamarnya, lu bawa pelor gak? Enggak, gue bilang kan gitu. Jadi sesuai dengan arahan dari teman-teman residivis itu, pokoknya gue sebelum diterbangin tuh udah peluk-pelukan, nangis bang, udah kayak keluarga pokoknya. Ya mungkin dia juga sedih situasinya nanti akan sesuai dengan apa yang dia alami nanti pada saat gue di lapas, karena dia kan udah tahu betul gitu flow-nya seperti apa. Nah akhirnya gitu kan gue agak bawa pelor gitu kan, terus langsung gue nggak dipukul dulu di situ. Dia langsung, lu di sini jangan bilang soal kesusahan lu gitu kan, lu telepon keluarga lu, orang tua lu, minta duit 2 juta buat lu bisa tidur di sini. Hah? 2 juta? 2 juta. Di tahun 2010. 2010. Gede itu? Gede bang. Gede iya. Bang. 2010. Terus akhirnya dan gua kan punya prinsip, karena ini nantinya akan berdampak ke psikologisnya orang tua gua, karena orang tua gua udah tua banget bang. Dan ini gua mesti tanggung jawab nih, apa yang gua lakukan ya gua yang harus bertanggung jawab gitu. Gua pasang badan, gua tepak itu HP gitu, HP yang dia kasih gitu buat dimintakan untuk telepon, gua tepak, jatuh kan, dia tampar gua, mukul gua, teman-temannya, busernya semua ikut mukulin gua di situ. Jadi bayangin sama lu, dalam satu kamar itu mungkin 3x4 tapi agak besar lagi ya kali ya. Ada di bawah, nah misalkan ini di bawah, ini di kolong, ini kolong nih, tapi luas dia kolong ini. Nah di atas lagi ada tangga sedikit, nah di sini yang paling atas di tingkatannya, gitu kan, orang tidur. Ada klasifikasinya bang di sana itu, ada kelas-kelasnya. Gitu. Yang kelas bawah itu adalah kelas Dayak, yang kolong itu adalah Pangeran Kodok. Yang di atas itu adalah pangeran. Ada istilah kasta di atas itu, di dalam penjara itu. Habis Pangeran Kodok, pangeran apa? Pangeran aja, nggak ada sebutan lagi. Terus? Jadi apa namanya itu ya, gue dipukulin di situ, dikeroyok lah intinya. Dan bengep lagi muka gue waktu itu. Dan pada akhirnya gue dijongkokin, tidur berempat, ukuran pintu pada umumnya, pintu rumah. Ini pintu rumah misalkan nih, gitu. Nah di sini ditutup lagi sama apa sih namanya itu, sama pembatas kayu besar gitu. Jadi secara visual ya orang oknum-oknum itu ya nggak bisa lihat kalau kita dijongkokin, nggak bisa lihat. Ketutup sama papan besar itu. Tapi mereka bukan nggak tahu sih sebenarnya. Mereka bagian dari permainan juga, oknum. Ini yang mukul lo juga, itu ada oknum juga ya? Tadi buser itu? Iya, si buser itu ini bukan oknum dia apa namanya itu, napi juga. Jadi di dalam kamar itu ada istilah pangeran Kodok, terus kemudian Dayak. Iya. Dayak itu ada 2 situasi. Yang pertama nggak mampu, memang benar-benar nggak mampu buat bayar kamar, buat dia bisa tidur enak, minimal selonjoran lah gitu.
Dan yang kedua ada keluarganya tapi memang tidak mampu buat bayar keluarganya. Oke. Buser itu ya tempat brengos atau orang yang tukang menginterogasi. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasinya dia pukul gitu. Oh, Gitu. oke. Tapi dia ini juga napi juga dia si Buser ini. Iya, kalau di dalam lingkungan napi itu ada juga istilah kayak gitu, Bang. Tapi tersendiri dia. Oke. Ya pokoknya itu, Bang, akhirnya gue dijongkokin di pintu itu, sampai 4 orang kita di press gitu. Jadi bayangin sama lu di pintu, gue jongkok kayak gini, jadi lutut ketemu punggungan badan, terus ketemu lagi di press. Kalau nggak ngepres, kalau misalkan keluar keluar garis, diginikan lagi, diinjak supaya cukup semuanya gitu. Buat kita tidur. Jadi jangan sampai ngelewatin ini. Padahal di sini ada orang-orang yang lagi tidur. Padahal di sini space masih lumayan luas gitu. Iya. Tapi ya itu tadi, jangan sampai lu enak-enakan ada space buat selonjoran sedikit pun. Berapa jam, Bang? Sampai pagi. Sampai dari tutup rangkeng. Jadi kan kita biasanya ada ini, Bang, di momen-momen tertentu kita bisa keluar berkegiatan senam gitu. Setelah itu kita dimasukin ke dalam ruangan pagi sampai jam 11 sebelum zuhur. Setelah zuhur kita masuk ke dalam, udah itu habis asar baru kita keluar lagi, sebelum maghrib kita masuk lagi gitu. Nah, ada kayak gitunya, ada waktu-waktunya. Tapi masih di lingkungan LP juga itu. Iya, paham. Gila, miris banget. Ini lu digituin sampai berapa lama? Gua kan tadinya mau sampai ya sampai gua masa persidangan selesai aja, gua tahan. Gua bilang kan, gua punya prinsip kayak gitu. Karena kasihan orang tua kalau sampai keluar uang lagi, gua bilang kan gitu. Tapi ternyata gua nggak kuat, Bang. Kelamin, dada, sama lutut gua tuh kayak orang lumpuh gitu. Udah nggak kuat gua, udah nggak bisa tahan gitu pada saat itu. Akhirnya gua bilang ke keluarga gitu kan, saya bisa telepon, saya bilang kan gitu, saya bisa telepon, dikasih HP-nya sama si kepala kamar itu, dan kemudian gue ngehubungin keluarga gue gitu kan, biar bisa tidur. Gue bilang kan gitu, saya di sini dijongkokin. Akhirnya gue bilang dengan berat hati itu, sambil nangis, Bang, gue. Gila sih, gue nggak bayangin. Sambil nangis gue ke orang tua gue, dan akhirnya itu nggak tahu ya orang tua itu dapat uang dari mana pada saat itu. Akhirnya gue bisa tidur gitu, bisa tidur itu pun miring gitu, masih dayak. Gue tidur miring kayak ikan cuek gitu, tapi ditumpuk. Tapi gue bersyukur banget gue bisa selonjoran. Yang nggak bisa bayar tetap jongkok itu? Iya, tetap jongkok mereka. Bahkan kalau misalkan dari 4 orang, terus ada tahanan masuk dari polsek atau polres itu masuk ke dalam lapas, di situ masih penuh 4 orang, didiriin gitu jadinya. Hah? Didiriin biar cukup gitu. Tidur diri jadi. Iya. Tidur diri. Nah, kalau yang tadi tuh ada Pangeran Kodok, ada Pangeran lah. Itu budgetnya berapa itu? Sampai ada yang 8 juta, ada yang di atas. Sebulan itu jatuhnya apa? Enggak, dia bayar kamar. Kayak ini aja, Bang, dia kayak sekali bayar misalkan enggak sekali bayar sih. Misalkan bayarnya 8 juta. Ada bulanannya, ada mingguannya juga. Hah? Mingguannya itu pada saat situasi yang paling menyiksa pada saat gua sidang. Jadi pada saat gua sidang, pulang sidang, gua itu harus bawa uang dan ngasih melan ke oknum si napi ini gitu kan. Jadi siklus itu yang benar-benar menyiksa gitu. Udah gua disiksa bagaimana menjalankan sidang gitu kan. Terus kemudian pulangnya juga gua harus bawa duit gitu kan, dan ngasih ke kepala kamar. Mending kalau sidangnya itu naik gitu. Kalau sidangnya itu ditunda gitu, udah benar-benar menyiksa itu. Artinya kalau misalkan sidang kita itu ditunda, ya tetap kita harus ngasih gitu.
ke si kepala kamar ini. Dan kondisi itu yang paling benar-benar menyiksa. Lu jalanin 2 tahun tuh? Pada akhirnya gue di di persidangan gitu kan, waktu itu diancam ya bang, dituntut sama jaksa 7 tahun. 7 tahun. Dan divonis 2 tahun. Divonis 2 tahun. Kemudian pasca vonis itu gue minta diturunkan di blok narapidana di blok Tamping. Apa itu? Di blok Tamping itu blok pekerja. Jadi beberapa hal yang bisa dihargai oleh sesama manusia di dalam itu adalah Tamping, terus pangeran, sama kepala kamar biasanya, sama tokoh biasanya. Tokoh itu biasanya kayak misalkan ada napi olahragawan ataupun misalkan DPRD, nah langsung dia ditokohkan di situ, jadi masuk tokoh. Oknum ya, oknum DPRD. Iya, iya. Ada gituan ya. Ada gitunya. Nah, singkatnya gitu, gua divonis 2 tahun, dan pada akhirnya gua diturunkan di blok Tamping bang, di blok D gitu waktu itu. Dari situ dimanusiakan lah ya. Belum dulu bang. Belum dulu, masih ada proses. Diapain lagi? Dicambuk? Enggak dicambuk, aman. Enggak lanjut ya. Jadi masih ke blok D gitu kan. Gue bilang ke kepala kamarnya, saya pengen kerja. Dia bilang, bayar berapa? Gue bilang kan, lu nggak usah kerja, lu jadi korpe gue aja, dia bilang kan. Korpe itu kayak semacam pembantu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dia dipijitin, atau misalkan baju dia basah kita bawa ke Binatu. Dipijitin. Ini berarti beneran ada yang di film-film itu ya? Iya. Kan kita suka nemuin tuh scene-scene film di mana orang lagi pijitin kan di penjara, itu berarti beneran ada ya? Ada. Bahkan lagi-lagi gue nangis karena gue dari dulu belum pernah mijitin orang tua gue selama itu. Iya, tahu sih gue. Jadi dia kan biasanya kegiatan di KPLP, dia Tamping KPLP. Dia pulang biasanya habis isya gitu kan, masuk ke dalam ini tuh. Apa yang menjadi kebutuhan dia, dari misalkan pakaian dia kotor, gua bawa ke Binatu. Di dalam lapas itu ada Binatu bang, tempat laundry. Kalau itu sih gue tahu sih. Maksudnya itu kayak ada keterampilan di sana tuh untuk buat apa. Itu kan yang buat kerja ya. Yang buat kerja. Kalau laundry juga tahu sih. Yang gini-gini nih yang tadi soal status itu tuh. Status sosial. Iya. Itu nah akhirnya gitu. Karena gue udah lama bekerja sama dia gitu kan, beberapa bulan, mungkin dia senang dengan kerjaan gue diangkat jadi Tamping besukan bang sama dia, sama si kepala kamar ini, yang orang itu harus jutaan ya pengen jadi Tamping itu gitu kan. Gue dengan tanpa keluar uang sepeser pun gue bisa jadi Tamping besukan. Artinya derajat gue dinaikin lah, dari emang bener-bener di bawah sampai ke atas gitu. Jadi ada situasi yang pada saat itu gua mandi aja itu mesti diwaktuin bang. Jadi kalau pemandian Dayak itu kan kita dikasih waktu ya, showernya itu shower kecil ya. Itu kayak neraka dunia bener. Kenapa? Jadi kita keluar rangkeng pagi-pagi, keluar tahanan, terus dikasih waktu mandi gitu kan, ada kucuran kecil gitu. Itu areanya seginilah bloknya. Nanti mungkin dibuat sketsa. Nah, mandi-mandi, nah itu dikasih waktu. Kalau misalkan memang belum beres mandinya, kita masih dalam keadaan bersabun, itu mati pada saat itu juga si showernya. Dan orang-orang itu pada telanjangan semua. Udah tuh nggak bisa mandi lagi intinya. Udah nggak bisa mandi lagi intinya. Kulit gusikan tuh. Nah itu jadi kupret. Makanya banyak penyakit kupret di sana. Oh. Itu karena dibatasi. Kutu kampret. Apa? Kupret. Jadi kayak gatal-gatal merah gitu dia. Kupret. Itu banyak kalau apa? Maksudnya orang-orang di sana tuh. Dayak. Dayak. Kan termasuk gua juga. Pada akhirnya gua cuma cuci muka doang gua kayak mimpi di dalam itu sebenarnya. Itu sorry.
cuci muka doang, itu selama beberapa bulan cuma bisa cuci muka doang. Iya, pada akhirnya pas gua turun blok, Hah? gua bisa mandi akhirnya. Tapi kalau misalkan ada gua beruntung, misalkan kepala kamarnya masih dalam konteks suasana hatinya apa lagi enak gitu, dan gua ngasih uang yang misalkan katakanlah dalam nominal dia cukup walaupun memang nggak besar, gua kadang beli air bang ke dapur, ke tamping dapur gitu kan, untuk gua bisa mandi gitu. Oke, mungkin untuk cerita dari Kang Asep sampai sini aja Kang ya. Oke. Terima kasih udah berbagi pengalamannya. Iya. Banyak pelajaran nih yang bisa kita ambil nih. Hmm. Dan buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya si Kang Asep. Ada di mana Kang? Instagram Kang? Ada di Asep Pineapple Coffee. Asep? Pineapple Coffee. Oh, Kebetulan gua punya kira- kebun kopi sama Oh, nanas. ada usaha tuh. Iya itu. Oh, oke. Lebih ke ini sih apa edu wisata gitu. Tapi lagi digarap bang. Ada turis-turis yang main atau apa bisa. Semoga sukses ya Amin amin usahanya ya. amin. Oke. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah mungkin cukup sampai sini aja. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kang Asep izin pamit.